Selamat sore, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya mahasiswa Universitas Nusa Cendana atas nama Melania Francisca Hoder dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Sosiologi, kelas C semester 1 dengan NIM 2103030099. Di video kali ini saya akan mereview buku ke-9, yaitu tentang demokrasi deliberatif di Asia. Yang pertama tentang demokrasi deliberatif di Asia masa lalu, sekarang, dan masa depan. 1. Teori dan praktik demokrasi. Demokrasi deliberatif dapat digambarkan sebagai cita-cita atau pendekatan yang menekankan peran musyawarah antara yang menginduksi refleksi dan yang mengakibatkan keputusan yang mengikat dan sah. Keputusan harus didasarkan pada kekuatan alasan, daripada kekuatan politik, ekonomi, atau militer. Demokrasi yang deliberatif resi dapat menggunakan berbagai metode untuk mencapai sebuah keputusan yang kolektif. Bactiger dan Parkinson misalnya berpendapat bahwa demokrasi deliberatif adalah salah satu tempat deliberaveness atau alasan memberi dan refleksi bersama merupakan bagian integral dari keseluruhan pekerjaan sistem demokrasi. Pertimbangan dapat didefinisikan dan merefleksikan preferensi, nilai, dan minat mengenai hal-hal yang berkepentingan bersama. Teori demokrasi yang deliberatif telah membuat kemajuan besar selama 40 tahun terakhir. 2. Mengapa demokrasi deliberatif di Asia? Ada banyak konsep demokrasi. Pandangan yang paling umum disamakan dengan demokrasi pilihan, yaitu bebas dan adil, dan aturan mayoritas atau misi DAL, yang merupakan dasar dari sebagian besar tindakan demokrasi, yaitu mengamati pendalaman demokrasi di Asia Timur Laut. Barisan Nasional yang dikalahkan kembali berkuasa, meskipun tidak memiliki mayoritas parlemen yang jelas. 3. Tradisi yang deliberatif di Asia. Elit dan pertimbangan publik telah menjadi bagian dari masyarakat politik di seluruh dunia selama berabad-abad. Tampaknya terlepas dari budaya. Sears dan Dreiser berpendapat bahwa musyawarah tentang penggunaan daya adalah fitur dari dasar SIS. Namun, mereka mencatat dua pandangan bersaing utama tentang dampak budaya pada masyarakat. Satu, diperjuangkan oleh Sen pada tahun 2009, berpendapat bahwa penalaran publik yang deliberatif adalah sifat universal, bahkan sebagai keadilan sendiri yang harus disengaja mengingat sifat konseptualnya. Yang lain didasarkan pada pekerjaan Habermas pada tahun 1984, yang berpandang bahwa kapasitas deliberatif terkait dengan modernisasi dan demokrasi liberal resi dan dengan demikian bersifat duniawi. Yang kedua, demokrasi deliberatif desa dan tata kelola desa di Cina. Sejak Tiongkok mulai melembagakan pemerintahan sendiri desa dengan pemilihan rutin, yaitu pada tahun 1990-an, sekitar 734.700 desa diperkenalkan dan menerapkan lebih banyak prosedur pemilihan desa standar dengan penduduk desa atau berusia di atas 18 tahun. Sekarang dapat memberikan suara untuk kepala desa dan anggota komite di setiap desa selama 3 tahun. Namun, terlepas dari kemajuan ini, kualitas demokrasi desa bervariasi sangat dalam. Ketika melakukan penelitian pada awal tahun 2000-an, telah ditemukan bahwa di beberapa tempat, penduduk desa masih tidak memiliki cara untuk berpartisipasi dalam manajemen demokrasi atau pengawasan urusan publik pedesaan, karena mereka dikeluarkan dari pengambilan keputusan. Di sini juga mereka menemukan bahwa di desa-desa di mana pemilihan diadakan, para pemimpin desa tidak selalu meminta pendapat penduduk desa sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan yang demokratis. Seperti yang orang lain tunjukkan,
Pemilihan desa pada umumnya bentuk demokrasi yang tidak lengkap atau tidak sempurna, sejauh langkah-langkah demokratis lainnya yang digunakan sedikit, dan masalah pedesaan atau konflik akan terus terselesaikan. Yang ketiga, Indonesia berharga dan memberikan atau memprendir demokrasi Indonesia melalui akuntabilitas sosial. Selama 2 dekade terakhir, Indonesia telah memeriksa pergeseran dari kediktatoran kepada demokrasi yang baru lahir. Desentralisasi yang cepat dan besar-besaran, pertumbuhan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat sipil dan masyarakat desa. Berbeda dengan regresi demokrasi yang sedang berlangsung, yang disaksikan di negara-negara seperti Filipina, Thailand, Brazil, Amerika Serikat, dan India. Demokrasi terus menumbuhkan akarnya di Indonesia dengan lembaga-lembaga politik yang stabil dan menghormati kebebasan berbicara dan berkumpul. Indonesia baru-baru ini diperingkat sebagai negara berpenghasilan menengah ke atas. Pemilihan kepala daerah, biasa kepala, wali kota, dan gawang yang terus menghasilkan lebih banyak pemimpin lokal yang responsif, yang mulai menetes. Ada tanda-tanda bahwa warga negara bergerak menuju akuntabilitas pemilihan yang efektif dalam pemilihan pemerintah daerah. Optimisme selama dekade pertama reformasi telah digantikan oleh tingkat tertentu. Pengamatan ini menunjukkan stagnasi demokratis yang mulai membatasi ruang untuk masyarakat sipil. Yang keempat, demokrasi deliberatif di desa India. Demokrasi deliberatif di pedesaan India telah dilembagakan melalui amandemen ke-73 terhadap konstitusi dan dibaptis sebagai Gram Sabha. Sementara naik turunnya sejarah berdampak pada lembaga partisipasi ini dengan berbagai cara. Fakta tetap bahwa lambang kematian mereka tidak pernah terdengar. Gerakan kebebasan yang dipimpin oleh Gandhi menyoroti perlunya desa Swaraj atau aturan diri sebagai titik awal demokrasi India. Dan meskipun arsitek konstitusi tidak mementingkan lembaga-lembaga demokrasi desa, baik Gram Panchayat atau Dewan Desa dan Gram Sabhas, menerima sanksi konstitusional pada tahun 1992 dalam konteks pergeseran pragmatik dalam kebijakan India pada tahun 1990. Secara keseluruhan, Gram Panchayat adalah salah satu dari 3 tingkatan dalam sistem Panchayati Rat Tajak Kelola Desa, dan satu-satunya yang terpilih secara langsung yang dipilih secara lokal. Amandemen konstitusi menyediakan kuota untuk perempuan dan bagian terpinggirkan di populasi pedesaan di Gram Panchayat. Tingkatan lain dalam sistem Rat Panchayati mengambil lebih banyak koordinasi dan implementasi peran yang mengatur di tingkat blok atau kelompok desa yang lebih besar dan di tingkat kabupaten. Yang kelima, Nepal konstitusi partisipatif dan deliberatif dalam masyarakat yang terbagi. Selama 20 tahun terakhir, Nepal telah mengalami transformasi yang luas. Pada pergantian abad, terperosok dalam perang saudara antara pemberontak Maosis dan negara. 10 tahun kemudian, di tengah-tengah proses pembuatan konstitusi partisipatif dengan maksud untuk membangun republik sekuler, federal, dan demokratif, konstitusi sekarang telah diperlakukan dan sedang dilaksanakan. Pemilihan telah diadakan untuk 3 tingkat pemerintahan, dan Maosis telah diubah menjadi aktor politik yang sah. Itu bukan proses yang mudah. Proses pembuatan konstitusi berlangsung selama lebih dari 7 tahun, membutuhkan 2 pemilihan perakitan konstituen, gerakan protes, negosiasi yang luas di dalam dan di seluruh pihak, dan keterlibatan ratusan ribu warga negara yang biasa. Secara khusus, ada beberapa masalah kontroversial ditandai oleh federalisme, di mana konsensus sulit dipahami. Masalah utama dalam debat federalisme terkait dengan demokrasi provinsi federal baru. Yang keenam,
Demokrasi deliberatif versus musyawarah elit di Malaysia. Setelah beberapa dekade mempraktikkan demokrasi konsosiasi berbasis elit untuk mengelola divisi etnis, Malaysia telah mengeksplorasi politik baru berdasarkan pertimbangan publik. Namun, kemajuannya sangat lemah. Malaysia terdiri dari 3 komunitas utama, yaitu orang Melayu, Cina, dan India. Masing-masing memiliki bahasa, sejarah, agama, dan gaya hidup yang berbeda. Setelah kemerdekaan pada tahun 1957, elit dari setiap komunitas membentuk aliansi atau perikatan dari masing-masing partai politik utama masyarakat mereka. Yang ketujuh, konsultasi sebagai partisipasi non-demokratis Singapura dan implikasinya. Mekanisme dan lembaga konsultasi baru telah muncul melintasi berbagai rezim demokratis dan otoriter di seluruh dunia dalam beberapa dekade terakhir. Ini telah memperluas peluang bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam musyawarah kebijakan publik. Konsultasi luas individu dan kelompok oleh pihak berwenang tidak selalu menyimpulkan atau melibatkan kolektif atau setara pada pembuatan decision. Juga tidak berarti mereka yang berkonsultasi memiliki otoritas demokratis untuk mewakili orang lain atau dipertanggungjawabkan oleh mereka. Yang kedelapan, Filipina, lintasan deliberatif yang tidak merata. Filipina pernah menjadi kesayangan pers internasional, yaitu pada tahun 1986. Revolusi kekuatan orang menunjukkan kepada dunia bagaimana mobilisasi massa yang damai dapat mengakhiri pemerintahan 20 tahun diktator Ferdinand Marcos. Bangsa muda itu berfungsi sebagai suara harapan sebagai rezim represif yang terus memerintah Eropa Timur dan seluruh Asia. Revolusi kekuatan Anda yang damai adalah inspirasi bagi kita untuk revolusi kita sendiri, kata Presiden Ceko-Havel. Memicu imajiner bahwa Filipina menggerakkan gelombang pertama revolusi berludu. 30 tahun kemudian, Filipina sekali lagi mengambil perhatian global, kali ini untuk melayani sebagai peringatan. Rodrigo Duterte, pria yang janji kampanyenya adalah untuk benar-benar membunuh semua pecandu narkoba, memenangkan kemenangan longsor dalam ras presiden tahun 2016. Yang kesembilan, demokrasi dan polling yang deliberatif dalam pembuatan kebijakan di Jepang. Di Jepang, pembentukan sistem politik yang menghargai musyawarah publik kembali lebih dari 150 tahun. Jepang membangun dasar-dasar sistem politik pada tahun